ada 3 metode ujian ya yang harus kita lewati sebelum kita dinyatakan kompeten untuk memegang sertifikat dari LSP Migas. Kemudian yang kedua adalah tes praktek. Prakteknya sendiri ada 3 jenis praktek, yaitu pertama adalah penggunaan SCBA, kemudian yang kedua penggunaan gas detektor, dan yang ketiga adalah penggunaan sound level meter ya, atau alat ukur kebisingan. Untuk persyaratannya sendiri adalah sebagai berikut. Untuk jadwal, jangan lupa ya, ini adalah jadwal untuk K3 Migas. Silakan teman-teman ingat-ingat kembali ya, dicatat biar tidak lupa bahwa pendaftaran dimulai dari tanggal 4 Juli sampai 18 Juli, pengumuman kelulusan pada tanggal 29 Juli ya, seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Gimana nih kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan sehat. Di siang hari ini saya akan membahas sedikit terkait dengan sertifikat apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang personil K3 atau HSE personil di industri migas pada khususnya ya. Jadi saya sendiri saat ini bekerja sebagai seorang HSE spesialis ya. Mungkin nanti teman-teman yang saat ini sedang bekerja di area Duri Riau, khususnya di wilayah kerja PHR WEK Rokan, mungkin suatu saat nanti kita akan ketemu ya di lapangan ya, baik itu di EV Oil Duri ataupun nanti di area North Bangko Balam ataupun di area Minas ya. Jadi saya sharing sedikit terkait dengan pengalaman saya sebelum menjadi seorang HSE profesional. Jadi ada beberapa sertifikat yang harus kita ambil. Salah satunya adalah sertifikat K3 ya. Mungkin teman-teman pada tahu ya bahwa di Indonesia ada 2 lembaga ya yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi. Yang pertama adalah dari Kemenaker, kemudian yang kedua adalah dari BNSP. Untuk dari Kemenaker, teman-teman bisa mengambil sertifikat ahli K3 umum ya. Untuk ahli K3 umum itu minimal pendidikannya adalah D3 sederajat. Jadi untuk teman-teman yang pendidikannya SMA, SMK itu tidak bisa mengambil sertifikasi ini. Tapi buat teman-teman jangan berkecil hati ya. Ada pilihan kedua ketika teman-teman ingin menjadi seorang K3 dan pendidikan hanya sebatas SMA sederajat. Teman-teman bisa mengambil sertifikasi dari BNSP ya. Untuk di industri migas sendiri, sertifikat K3 Migas yang paling terkenal adalah K3 Migas Cepu ya. Jadi K3 Migas Cepu ini dikeluarkan oleh LSP PPSDM Migas Cepu yang berada di Kabupaten Blora ya, Jawa Tengah. Jadi ada beberapa lembaga atau provider training ya, nanti teman-teman bisa mencari sendiri di internet jika ingin melakukan sertifikasi K3 Migas dari LSP PPDM Migas Cepu, ataupun teman-teman ingin langsung ke Cepu juga bisa ya seperti itu. Nah, memang ada beberapa persyaratan ya sebelum mengambil ke sana. Salah satunya adalah harus mempunyai pengalaman kerja minimal berapa tahun ya. Jika bercerita sedikit terkait dengan pengalaman saya ketika mengambil sertifikat K3 Migas di Cepu, saya mengambil waktu itu di tahun 2014 ya. Waktu itu ada 2 jenjang sertifikat ya. Yang pertama adalah sertifikat level operator, yang kedua adalah sertifikat level pengawas ya. Untuk saat ini sudah ada 3 ya, yaitu level sertifikat K3 Migas level operator, kemudian K3 Migas level pengawas, dan K3 Migas level utama ya. Untuk saat ini sendiri saya memegang sertifikat K3 Migas level pengawas. Jadi waktu itu saya mengambil di tahun 2014. Ada 3 metode ujian ya yang harus kita lewati sebelum kita dinyatakan kompeten untuk memegang sertifikat dari LSP Migas. Dari LSE PPSDM Migas Cepu. Yang pertama adalah tes tertulis ya, yaitu teori. Jadi sebelum kita melakukan ujian, jika kita mengikuti provider itu kita akan diberikan bimbingan berupa materi ya. Kemudian yang kedua adalah tes praktek. Prakteknya sendiri ada 3 jenis praktek, yaitu pertama adalah penggunaan SCBA, kemudian yang kedua penggunaan gas detektor, dan yang ketiga adalah penggunaan sound level meter ya, atau alat ukur kebisingan.
Kemudian tes yang ketiga adalah tes wawancara ya. Tes wawancara ini pihak dari interviewer dari LSE PPDM Migas Cepu itu akan bertanya terkait dengan sejauh mana sih pemahaman kita terkait dengan K3 yang ada di industri migas ya, seperti itu. Waktu itu ketika saya mengambil ada beberapa rekan saya yang tidak lolos ya. Alhamdulillah saya lolos. Kemudian di tahun 2018 ya, untuk teman-teman ketahui bahwa sertifikat LSPPP DSM Migas Cepu ini berlaku selama 4 tahun ya. Jadi ketika sertifikatnya habis, kita harus melakukan perpanjangan. Perpanjangannya sendiri itu harus ujian ulang ya, seperti itu. Jadi ketika itu di 2014 saya mengambil level operator dan di 2018 saya mengambil level pengawas. Untuk level pengawas sendiri perbedaannya dengan operator itu, untuk pengawas lebih ke arah analisa ya, sedangkan untuk operator itu lebih ke arah eksekusi, seperti itu. Saat ini ada kabar gembira ya buat teman-teman yang memang tinggal di Provinsi Riau, khususnya di daerah ataupun di area di wilayah kerja Rokan ya, seperti itu. Jadi ada program sertifikasi K3 Migas gratis buat teman-teman yang memang putra putri asli dari daerah atau provinsi di Riau ya. Jadi ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang memang ingin menaikkan skill dan kemampuannya ya, khususnya untuk teman-teman yang berminat ataupun saat ini sudah berkecimpung di industri migas. Untuk persyaratan dan bagaimana cara daftarnya, yuk simak video ini secara lengkap. Saat ini Pertamina Hulu Rokan bekerjasama dengan Politeknik Caltech Riau sedang membuka program penguatan ekosistem vokasi di Provinsi Riau sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan ya. Untuk program kali ini adalah pelatihan dan sertifikasi operator K3 Migas ya. Jadi untuk sertifikasi ini levelnya adalah level operator ya. Untuk persyaratannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah domisili atau kelahiran di Dumai, Siak, Rokan Hilir atau Rokan Hulu, Kampar ataupun Bengkalis. Dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga atau ijazah atau surat keterangan domisili dari kecamatan. Untuk lulusannya sendiri adalah lulusan SMA atau SMK sederajat D3, D4 ataupun S1. Bukan lulusan SMK atau sederajat tahun 2021 maupun 2022 ya. Jadi bagi teman-teman yang baru lulus SMA, SMK sederajat itu belum diizinkan untuk mengikuti program ini. Memiliki pengalaman kerja di bidang K3 minimal 1 tahun atau memiliki sertifikat pelatihan K3 umum lainnya, dibuktikan dengan dokumen yang valid ya. Jadi bagi teman-teman yang belum bekerja, semisal sudah memegang sertifikat K3 lainnya, itu bisa mengikuti program ini. Persyaratan selanjutnya adalah unggah tanda tangan di atas kertas putih polos menggunakan spidol atau pulpen tebal atau boksi warna hitam. Unggah surat keterangan kesehatan dari puskesmas ataupun rumah sakit dan surat sertifikat vaksin dosis minimal dosis kedua ya teman-teman ya. Kemudian mengisi surat pernyataan keaslian dokumen dengan materai 10.000 dan ditandatangani dan diunggah ke sistem. Untuk template ataupun format surat pernyataan keaslian dokumen nanti bisa teman-teman download di websitenya ya. Unggah KTP atau kartu keluarga, unggah daftar riwayat hidup atau CV, unggah ijazah terakhir, kemudian selanjutnya unggah pas foto latar belakang merah dengan menggunakan kemeja ataupun jas. Peserta terpilih harus lulus syarat administrasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Hanya peserta lulus ujian tertulis yang berhak mengikuti tahapan wawancara. Tidak terdaftar sebagai peserta Suluh Riau 2021. Kemudian tanggal penting yang perlu teman-teman catat adalah untuk periode pendaftaran dimulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 Juli ya. Kemudian ujian berbasis komputer yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Juli 2022. Wawancara secara daring juga dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Juli. Pengumuman kelulusan pada tanggal 29 Juli. Kemudian pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi batch pertama itu tanggal 8 sampai dengan 13 Agustus. Kemudian pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi batch kedua pada tanggal 22 sampai 27 Agustus 2022.
Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi ke Kak Nabila Aulia Ramadhani di nomor telepon 0812 7664 0408 ya. Seluruh proses pendaftaran hingga pelaksanaan kegiatan program ini tidak dipungut biaya alias gratis. Program ini diselenggarakan atas dukungan PT Pertamina Hulu Roka dan Politeknik Kalteng Riau sebagai mitra pelaksana. Selanjutnya teman-teman perlu lakukan adalah masuk ke website untuk melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen yang diperlukan. Untuk link websitenya adalah vokasikuatrio.pcr.ac.id. Nanti teman-teman bisa copy paste di link deskripsi ya, agar tidak salah penulisan. Ini adalah tampilan awal dari website vokasikuatrio.pcr.ac.id. Untuk linknya nanti teman-teman silakan copy paste di kolom deskripsi ya. Ini ada beberapa program yang tampil di website ya. Kita ambil yang OK3 Migas ya, operator K3 Migas yang memang program yang sedang dibuka adalah program tersebut. Kita klik aja teman-teman ya. Ini adalah tampilan awal dari website pendaftaran OK3 Migas. Untuk ketentuan umum tadi sudah saya sampaikan di awal video ya, silakan teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian untuk tata cara pendaftaran, pertama adalah mengisi formulir online. Di bawah ini teman-teman klik. Di sini ada akun pendaftaran ya, silakan gunakan email teman-teman yang aktif. Usahakan untuk melakukan double check ya, untuk memastikan bahwa email teman-teman memang valid, sampai nanti ada kesalahan penulisan email sehingga teman-teman tidak mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan terkait dengan program ini. Kemudian untuk identitas diri diisi selengkap mungkin sesuai dengan KTP atau KK teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke dalam sistem pendaftaran melalui halaman login. Jadi nanti ketika teman-teman sudah daftar, gunakan klik aja login ini ya. Silakan gunakan email dan password yang didaftarkan saat mengisi formulir. Kemudian yang ketiga adalah setelah masuk login, unggah seluruh berkas-berkas persyaratan yang tertera pada halaman pendaftaran. Kita klik, nah ini ya, berkas-berkas pendukung, pas foto atau kamera, kemudian scan KTP dan lain sebagainya seperti tadi di awal saya sampaikan. Untuk dokumen keaslian bisa teman-teman di download ya, diklik saja. Nah ini adalah template dari surat pernyataan. Nanti silakan teman-teman isi selengkap-lengkapnya dan gunakanlah materai 10.000 ya. Nanti ini juga diupload. Kemudian surat pengalaman kerja bidang K3 minimal 1 tahun dan lain sebagainya sampai nomor 10 ya, jasa terakhir. Kita close. Jika seluruh berkas pendaftaran sudah diunggah, berkas akan divalidasi oleh panitia. Peserta yang dinyatakan lulus validasi berkas akan mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan. Peserta yang dinyatakan lulus ujian akan mengikuti wawancara sesuai jadwal yang ditentukan. Jika seluruh tahapan sudah selesai, peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan secara resmi. Untuk jadwal, jangan lupa ya, ini adalah jadwal untuk OK3 Migas. Silakan teman-teman ingat-ingat kembali ya, dicatat biar tidak lupa bahwa pendaftaran dimulai dari tanggal 4 Juli sampai 18 Juli, pengumuman kelulusan pada tanggal 29 Juli ya. Baik teman-teman, mungkin itu ya sharing sedikit terkait tadi persyaratan untuk bekerja menjadi seorang personil K3 di industri migas. Nah, salah satu persyaratannya adalah kita harus memiliki sertifikat K3, baik itu K3 migas dan umum ya, tergantung dari kontrak yang nanti disyaratkan, apakah di kontrak itu mewajibkan kita memiliki K3 umum ataupun untuk K3 migas, ataupun harus keduanya kita miliki. Nah, bagi teman-teman yang memang berminat untuk mengikuti program ini, saya doakan semoga lulus dan bisa mengikuti training sesuai dengan jadwalnya. Bagi teman-teman yang bekerja di area di Riau, untuk area HU, North dan Minas, semoga di lain kesempatan kita bisa riset ya, agar kita bisa berbincang dan ngobrol lebih jauh terkait dengan pekerjaan teman-teman sendiri. Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.